Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan di permainan ini adalah permainan yang cukup menarik dari Ariantari menghadapi Andrei Esipenko. Oh ya teman-teman, yang ingin mengetahui tentang standing atau pimpinan klasemen, pairing ronde ke-12 dan juga hasil ronde 11, silahkan tonton video kita pertama, Anies Giri dan Magnus Carlsen ya. Tanpa berlama-lama, let's go check it out di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Ariantari Putih memulai langkah dengan pion ke E4, dibalas Esipenko pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5 pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Pion ke A6 adalah mainland dinamakan dengan pertahanan Morpi. Gajah mundur ke A4, D6. Rokade, kuda ke F6 mengancam pion pusat. Benteng ke E1 melindungi pion. Gajah ke D7. Pion ke C3, di mana ke depan mensupport pion ke D4 dan juga untuk menyelamatkan gajah ke depan. Pion ke G6, di sini dengan Fianchetto satu gajah dilanjutkan dengan rokade D4. Gajah ke G7 sesuai rencana, kuda B ke D2. Rokade, gajah ke C2. Kuda ke H5. Di sini teman-teman dengan kuda ke H5 memberi kontrol lebih atau bermanuver ke depan ke peta F4 dan juga membuka akses pion ke F5. Pion memukul pion, pion D memukul pion E, kuda ke F1. Di sini mencoba bermanuver ke peta yang lebih aktif dan juga ke peta utama D5. Kuda ke F4 sesuai rencana, kuda ke E3 sesuai rencana. Raja ke H8 mencoba untuk memajukan pion sehingga tidak ada tempo untuk mengancam raja, kuda ke D5. Di sini kita lihat teman-teman, suatu komplikatif posisi ini di mana gajah dapat mengancam kuda, di sini ke depan kuda memukul pion, di sini juga kuda mengancam kuda. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Di sini kuda ke E6, tentunya langkah terbaik. Apabila di posisi ini kuda memukul kuda, maka jelas pion memakan. Kita lihat di sini dengan tempo mengancam kuda, di sini juga 2 kali mengancam pion. Jelas dalam skala Grandmaster, 1 pion saja keunggulan sudah merupakan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itulah di dalam posisi ini kuda ke E6, H4, H5 langsung mencegah pion maju ke depan. Gajah ke E3, di sini juga mungkin memajukan pion ke B4 dan juga mensupport akses gajah ke depan sehingga kuda tidak dapat aktif. Pion ke F6. Di sini dengan kelemahan pion ke F6 membuat gajah menjadi pasif. Pion ke B4. Kita lihat teman-teman, sesuai rencana sebelumnya, di mana ke depan bisa memajukan pion, di sini juga mengontrol lebih terhadap peta A5. Kuda ke E7 menawarkan pertukaran kuda, menteri ke E2. Kuda ke C8 mencoba untuk bermanuver ke depan, C4. Di sini bisa dengan memajukan pion ke depan atau juga di sini juga memperkuat kuda. Menteri ke E8, C5. Dengan jelas kuda hitam menjadi pasif. Pion ke A5, di sini mencoba menawarkan pertukaran pion, A3. Kuda ke A7 mencoba bermanuver ke peta B5, di sini gajah ke B3. Kita lihat teman-teman, dengan tempo mengancam kuda ke depan dapat juga bermanuver ke C4 untuk mengontrol peta penting B5. Di sini kuda ke B5. Dan Esipenko sesuai rencana gajah ke C4. Tapi sebelumnya teman-teman, di dalam acara live ditunjukkan bahwa pion ke A4 adalah suatu potensi yang cukup baik di posisi ini. Mengapa demikian? Kuda ke D4 misalkan, dengan jelas mengancam gajah, maka di sini gajah memukul kuda. Pion memakan, ada menteri ke D2 teman-teman. Tujuan menteri ke D2 ialah untuk dengan tempo mengancam pion 2 kali dan juga akan memantau petak H6 ke depan. Di mana semisal di sini permainan dilanjutkan dengan pion memukul pion, di mana di sini juga nantinya disupport oleh menteri, pion A memukul pion B misalkan E5 teman-teman. Pion memukul, maka kuda memakan.
Apabila di sini gajah langsung memakan kuda pertukaran perwira, maka inilah yang saya katakan dengan menteri KH6 skak. Dibahas secara live, potensi ini mungkin saja terjadi. Raja Ke-8 di sini dengan jelas kita lihatlah fungsi gajah ini ke depan, di mana benteng memukul gajah. Lihat teman-teman, sangat banyak potensi. Kuda bisa memukul pion, di sini kuda sedang terpaku. Menteri ke F7 misalkan, maka kuda ke F4. Di sini terlihat mengorbankan kuda ya. Maka di sini kuda tidak dapat memakan. Apabila menteri menerima dengan harapan menteri memukul menteri diikuti dengan benteng, tetapi di sini putih mempunyai balasan yang cukup baik dengan menteri memukul pion G6 skak. Raja Ke-8, benteng Ke-5 skak, menteri menutup dan benteng memukul menteri skak mat. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini Ariantari fokus kepada rencananya dengan gajah ke C4, pion memukul pion, pion A memukul kembali pion, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, F5. Menawarkan pertukaran pion. Diterima oleh putih, pion memakan kembali kuda ke G5. Langkah kuda ke G5 selain untuk mencoba menukarkan perwira, juga dengan tujuan utama mengancam petak penting atau pion penting H5, di mana ke depan tujuan putih ialah bagaimana cara menteri ini tidak melindungi pion ini. Di mana di sini kuda menerima pertukaran, pion memakan, pion ke F4 mengusir gajah, maka coba kawan-kawan, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Ariantari yang juga ditemukan oleh dia di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan benteng ke-8, dan ini langkah terbaik. Lihat teman-teman, tujuan benteng ke-8 untuk mendikoneksikan menteri untuk melindungi pion. Dan di sini menteri ke G6, langkah terbaik, tetap melindungi pion. Apabila di posisi ini saya akan menunjukkan kepada Anda menteri memukul benteng dan bersemangat memukul benteng yang gratis ini, maka ini fatal dan ancaman skakmat dengan menteri memukul pion H5 skak. Raja ke G8, maka kuda ke E7 skakmat teman-teman. Karena apa? Di sini melakukan double skak sehingga raja wajib bergerak, maka skakmat. Oleh karena itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini menteri ke G6, maka benteng memukul benteng skak. Gajah memakan, di sini pion mengancam gajah sehingga gajah ke D2, dan di sini juga kuda diancam dua perwira dari putih sehingga kuda ke A3 kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke D3 mengancam menteri, dan menteri memukul pion. Lagi-lagi teman-teman, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih yang juga membuat Andrei Asipenko menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan menteri ke E4. Mengapa? Lihat, ada ancaman skakmat di petak H7. Apabila kita lanjutkan, saya akan bahas satu persatu yang juga ditunjukkan kemungkinan di acara live. Yang pertama, menteri ke H6. Jika ini terjadi, maka menteri memukul pion skak. Gajah menutup, menteri memukul pion. Dan di sini kita lihat mengancam gajah. Gajah ke C6, maka menteri ke D8 skak. Gajah menutup, gajah memukul pion. Di sini melakukan defleksi, teman-teman. Di mana apabila di sini menteri ke G7 tidak menerima, maka tetap saja gajah ke E5. Menteri harus memakan, maka menteri memukul gajah skakmat. Pilihan selanjutnya, apabila di posisi ini menteri ke G8, maka menteri tetap memukul pion skak. Apabila di posisi ini gajah menutup, maka menteri memukul pion H5 skak. Gajah menutup, menteri memakan skak, menteri menutup, dan skakmat. Dan apabila di dalam posisi seperti ini, menteri yang menutup, maka menteri memukul pion H5 tetap skak. Apabila di sini raja ke G8, maka kuda ke F6 skak. Kita lihat teman-teman. Di sini menteri harus memakan. Menteri memakan, maka
Menteri Ki-7 Skakmat. Dan apabila di dalam posisi seperti ini sebelumnya Menteri Ki-6 menutup, maka di sini Gajah Ke-3 Skak. Gajah menutup, Menteri memukul Menteri Skak, Raja berpindah Ki-8, maka Menteri memukul Gajah Skakmat, teman-teman. Pilihan selanjutnya, bagaimana jika di posisi ini Menteri Ki-5? Maka jelas langkah simpel penukaran perwira, jelas dalam skala Grandmaster unggul 1 perwira, jelas unggul permainan. Bagaimana teman-teman permainan ini? Cukup menarik ya, bagaimana langkah blunder yang cukup tipis dari hitam dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh Ariantari. Dan di sini kita melihat suatu kejadian lucu. Artinya apa? Kita akan diuji dengan logika, di mana Andre Esipenko mengalahkan pecatur Norwegia juara dunia Magnus Carlsen, tetapi pecatur Norwegia juga Ariantari dapat mengalahkan Andre Esipenko. Sedangkan Ariantari sendiri jelas tidak sanggup menghadapi Magnus Carlsen. Inilah catur ya, tidak ada yang tahu di mana Magnus Carlsen dapat dikalahkan Andre Esipenko, sedangkan Magnus Carlsen mengalahkan Ariantari, sedangkan Ariantari lagi-lagi mengalahkan Andre Esipenko. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajal, selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini di teman-teman fajalnya, coba lihat. Di sini perwira perbandingan putih dan juga hitam. Dan saya akan memberikan clue, putih melangkah dan memenangkan permainan, temukan langkah Skakmat di posisi seperti ini. Sampai Skakmat ya. Silahkan tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban Anda yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Cluenya ialah taktik windmill. Dan demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share yang tentunya membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya. Dan apabila ada request ke depan dan juga saran yang membangun, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat menerima kritik dan saran dari Anda. Dan tentunya mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.